Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dengan kelompok 4 dengan saya Bung Aulia dan teman saya Arianda dan Rajudin. Kami akan membahas teknik kuring. Teknik kuring atau penggaraman adalah teknik pengolahan dan pengawetan daging dengan menambahkan bahan seperti garam NaCl, Na-nitrit atau Na-nitrat, dan gula. Kuring bertujuan mendapatkan warna yang stabil, aroma, tekstur, dan kelezatan yang baik. Prinsip penggaraman. Pada umumnya, prinsip penggaraman atau kuring terdapat 3 prinsip, yaitu yang pertama, meresapnya garam yang ditaburkan ke seluruh tubuh ikan menyebabkan terjadinya tekanan osmosis yang seimbang antara cairan yang terdapat di dalam dan di luar tubuh ikan. Yang kedua, larutan garam yang berada di luar tubuh ikan akan menyebabkan air yang berada dalam tubuh ikan terus keluar. Lalu yang ketiga, sisa-sisa cairan yang berada dalam tubuh ikan menjadi semakin kental dan kadar proteinnya menggumpal serta sel daging ikan akan mengurut. Fungsi garam, asam, gula, dan bahan pengawet kimia ada 4, yaitu yang pertama, garam di dalam pengawetan pangan dapat mengikat udara sehingga tidak tersedia lagi untuk bakteri. Yang kedua, asam mempunyai 2 pengaruh terhadap pertumbuhan mikroba, yaitu pengaruh pH dan daya racunnya. Yang ketiga, gula dengan konsentrasi yang tinggi dapat menghambat tumbuhan mikroba. Dan yang keempat, bahan pengawet kimia khususnya antimikroba. Selain 4 tersebut, gula dan garam juga sebagai penghambat pembusukan terhadap makanan, dikarenakan tingkat konsentrasi garam dan gula yang tinggi bisa membuat makanan lebih tahan lama. Metode dan proses penggaraman curing. Pada metode ini ada 3 metode, yaitu penggaraman kering, dry salting, penggaraman basah, wet salting, dan catch salting. Berikut penjelasannya. Pada penggaraman kering, dry salting, pada penggaraman kering dapat digunakan untuk ikan ukuran besar maupun kecil. Penggaraman ini menggunakan garam berbentuk kristal. Ikan yang akan diolah ditaburi garam lalu disusun secara berlapis-lapis. Setiap lapisan ikan diselingi lapisan garam. Pada metode penggaraman basah, wet salting, proses penggaraman dengan metode ini menggunakan larutan garam sebagai media untuk merendam ikan. Pada catch salting, penggaraman ini hampir serupa dengan penggaraman kering. Bedanya, cara ini menggunakan kedap air. Ikan hanya ditumpuk di lantai atau menggunakan keranjang. Karakteristik dan kerusakan produk pangan. Pada kerusakan pink spoilage, kerusakan ini disebabkan oleh bakteri halophilic yang secara perlahan-lahan berkembang biak dan membentuk pigmen berwarna kuning kemerahan. Pada kerusakan dun spoilage, kerusakan diakibatkan oleh bakteri halophilic yang hidup hanya di permukaan daging ikan dan membentuk warna keabu-abuan. Pada rust spoilage, untuk mencegah bau tengik pada ikan asin, garam melepaskan senyawa karbolin. Tetapi bila bereaksi dengan asam amino, senyawa ini akan menghasilkan senyawa coklat keabu-abuan dengan bau tengik yang mencolok. Pada kerusakan saponifikasi, kerusakan disebabkan oleh aktivitas bakteri anaerob yang menghasilkan lendir berbau busuk. Pada tanning, kerusakan yang terjadi karena proses penetrasi garam ke dalam daging ikan sangat lembab dan kurang merata. Pada serangga manggot atau lalat, serangga yang ditimbulkan oleh sejenis lalat rumah yang hinggap pada ikan asin dan meninggalkan telurnya. Pada saltburn, kerusakan akibat penggunaan garam yang halus secara berlebihan pada saat penggaraman sehingga ikan asin hanya kering pada permukaannya saja. Contoh pengolahan produk pindang. Pada dasarnya pemindangan ikan merupakan upaya pengawetan sekaligus pengolahan ikan yang menggunakan teknik penggaraman dan pemanasan. Pengolahan tersebut dilakukan dengan merebus atau memanaskan ikan dalam suasana bergaram selama waktu tertentu di dalam suatu wadah. Wadah ini digunakan sebagai tempat ikan selama perebusan atau pemanasan sekaligus kemasan selama transportasi dan pemasaran. Baru selanjutnya jurnal pertama. Metodenya yaitu bahan utama yang digunakan adalah ikan bandeng sebanyak 54 ekor dengan berat kurang lebih 250 gram per ekor dan garam dapur dengan kandungan NaCl 95%. Ikan bandeng segar disiangi dan dicuci, kemudian dibelah. Sebelum dilakukan penggaraman, ikan ditimbang lalu kemudian dijemur setelah disimpan selama penggaraman. Nah, di samping itu ada contoh
pembuatan ikan bandeng asin. Yang pertama itu ikan bandeng segar disiangi, dicuci dan dibelah. Baru selanjutnya tahap ikan ditimbang. Tahap selanjutnya pelumuran garam. Selanjutnya penggaraman, baru penjemuran, dan lalu hasil ikan bandeng asin kering. Lalu diuji organoleptik, hedonik, dan produknya terpilih. Lalu selanjutnya produk terpilih. Hasil yang pertama itu berdasarkan analisis Kruskal, Wallis, konsentrasi garam dan lama penggaraman tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap parameter kenampakan, tekstur, aroma, tetapi berpengaruh nyata terhadap rasa ikan bandeng asin kering. Baru yang kedua itu konsentrasi garam 15% selama 7 jam. Penggaraman merupakan kombinasi yang tepat untuk mendapatkan ikan bandeng asin kering terbaik. Baru selanjutnya itu jurnal kedua, yaitu pengolahan ikan kakap asin dengan metode penggaraman kering di Kampung Pasye, Distrik Aimando, Kabupaten Biak Numfor. Metodenya yaitu bahan utama yang digunakan dalam pembuatan ikan asin adalah ikan kakap, garam sebanyak 10-30%, jeruk nipis 10 buah. Dengan peralatan yang digunakan adalah pisau, parang, ember, baskom, timbangan, dan papan pemotong. Dalam pembuatan ikan asin yang merupakan pekerjaan pokok adalah penggaraman dan pengeringan. Meskipun demikian, ada beberapa tahapan kegiatan yang sebetulnya dilakukan oleh nelayan Kampung Pasi. Dari hasil penelitian, teknik pengolahan ikan kakap asin yang dilaksanakan menggunakan metode pengolahan tradisional. Dengan sederhananya, peralatan dan metode yang digunakan, produk ikan asin kering yang dihasilkan berdasarkan parameter uji sensori dan uji kadar air telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan ikan asin kering, yaitu memperoleh nilai uji sensori 8,0, minimal 7,0 berdasarkan SNI 8273 bagi 2016, nilai uji kadar air 27,5%, yaitu maksimal 40,0% berdasarkan SNI 8273.2 2016. Baru selanjutnya jurnal ketiga, pengaruh pengawetan dengan metode penggaraman dan pembekuan terhadap kualitas ikan bandeng atau canos-canos. Baru selanjutnya itu metodenya. Beberapa pelakuan pada penelitian ini yaitu kondisi ikan bandeng atau canos pada suhu kamar tanpa garam dan pembekuan kontrol, pelakuan dengan pembekuan tanpa garam, dan pelakuan dengan menggunakan garam dengan dosis 20%, 30% dan 40% dari berat tubuh yang kemudian diletakkan pada suhu kamar. Setelah itu masing-masing ikan diamati setelah 3 hari. Adapun hasilnya yaitu hasil penelitian berdasarkan uji organoleptik terhadap kualitas ikan bandeng canos dengan pelakuan penggaraman dan pembekuan. Didapatkan hasil pembekuan lebih baik dibanding metode penggaraman. Hal ini disebabkan proses penghambatan dan penghentian aktivitas enzim dan jasa mikroorganisme sehingga dapat mempertahankan kualitas bahan pangan. Pada perlakuan penggaraman 40% memberikan hasil terbaik, setelah penggaraman 20%, 30%, dan hasil terendah terdapat pada ikan kontrol tanpa pelakuan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.